lain-lain gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika kita mulai memahami media sosial gitu ya. Ternyata orang-orang di Indonesia itu banyak ada lima media sosial utama yang sering digunakan saat ini. WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Artinya bisnis kalau kita mau promotion nggak lagi cuma mengandalkan Facebook atau misalkan selebaran, pamflet gitu ya. Tapi udah mulai masuk nih iklan di YouTube atau eh, bikin video yang FYP di TikTok gitu ya. Terus ternyata orang-orang juga senang untuk coaching online video gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini yang dilihat bahwa eh, di Instagramnya Abdi Coffee House gitu ya. Itu salah satu kedai kopi gitu ya, yang saya juga terlibat di dalamnya. Ternyata orang yang kalau nonton video itu dibanding sama yang cuma share gambar, like-nya itu lebih banyak yang kalau lihat video gitu ya. Ini coba kita lihat nih. Eh Sebentar. Izin saya share screen ya. Kedengaran nggak ya suaranya? Kedengeran, Mas? Oke. Oh, belum ya, videonya belum kedengaran. Itu kalau video tuh yang like, yang nonton banyak tuh. Tapi kalau misalnya cuma gambar, yang like-nya dikit gitu. Mau di boosting kayak gimana juga gitu. Jadi eh, terakhir yang mau saya sampaikan itu adalah ketika kita mau masuk ke bisnis digital, salah satu yang memang harus kita siapkan itu adalah brand storytelling. Artinya kita mulai cerita gitu ya. Apa sih behind the story dari eh, produk yang kita sampaikan atau jasa yang kita berikan gitu ya. Salah satu yang saya ambil contoh ini adalah Iger Bapak Ibu. Jadi produk yang memang didesain, oh ini Indonesia banget gitu loh. Daripada beli-beli produk lain, ini loh ada produk Indonesia walaupun harganya lebih mahal, tapi memang eh, dia sangat kita banget gitu. Jadi kita tuh ketika beli Iger tuh bangga rasanya. Nasionalisme kita disenggol gitu untuk bisa eh, menyukai produk-produk lokal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan saya meneruskan tadi yang disampaikan oleh Pak Irwanda. Silakan saya kembalikan ke Ibu Mbak Arina. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Yogo untuk materi yang sudah disampaikan tadi ya Mas ya, untuk sharingnya juga terkait bagaimana cara kita bisa digitalisasi bisnis. Dan memang kalau kita mau untuk digitalisasi bisnis itu juga perlu adanya brand storytelling seperti itu ya Mas ya, dari beberapa tantangan yang biasanya dihadapi juga saat digitalisasi bisnis itu karena adanya permasalahan di SDM, kemudian ada dari infrastruktur dan sistem, kemudian ada dari jejaring dan juga dari permasalahan sosial. Oke, baik. Untuk di topik yang kedua, kita akan membahas salah satu, tadi di awal itu juga saya sempat info terkait sebelum kita ke arah digitalisasi,
Tadi juga Mas Yogo sempat info dan juga ada peserta yang share kalau pernah rugi sampai 1,7 M seperti itu ya. Dan gimana juga cara kita bisa ngecek kondisi keuangan kita. Nah, ini juga akan disampaikan oleh Pak Yudi Kutbadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya baik Pagi Pak. Pak Yudi. Jadi Mas Yogo, terima kasih nih sharing ilmunya. Baik Pak. Untuk Baik, materinya bisa dilanjut ya Pak. Terima kasih. oke. Izin melanjutkan untuk yang berikutnya. Eh, Pertama, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas eh, waktunya untuk bisa sama-sama ya kita belajar sebetulnya di sini, kita sharing untuk eh, menambah ilmu, menambah skill kita, menambah bekal kita dalam eh, menjalankan bisnis kita ke depannya. Baik, gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya, khususnya pada Pak Erwin nih yang sedang sakit, sedang dirawat. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba untuk membahas dari sisi kesehatan keuangan ya dalam bisnis, di mana yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bentar, sudah kelihatan belum ya share Sudah Pak, screen-nya? sudah kelihatan. Sudah. Oke. Nah, bercerita sedikit. Jadi produk yang kami hadirkan saat ini itu kita beri nama dokter keuangan. Jadi kalau kita eh, boleh bercerita sedikit ya, awal mula gitu ya, sampai lahirnya produk ini, ini adalah salah satu produk dari perusahaan kami di Hyatt Consulting. Eh, ini adalah sebagai hasil dari sebetulnya obrolan obrolan santai lah, sesantar sesama pelaku UMKM karena kebetulan saya juga terlibat gitu ya dalam dalam usaha di UMKM. Jadi kita sering kali ngobrol gitu ngebahas tentang kondisi gimana sih kondisi usaha masing-masing gitu. Nah, dari obrolan itu ada beberapa hal yang saya tangkap dan itu banyak yang mengalami banyak yang mengalami di kalangan para pelaku usaha. Yang pertama, seringkali kita dihadapkan dalam kondisi bahwa sebuah usaha itu dan sama mungkin semua sama-sama tahu gitu kalau untuk di UMKM itu sebagian besar eh, pengelolaan itu dipegang oleh satu orang CEO, Chief Everything Officer. Jadi untuk pengelolaan usahanya itu dipegang oleh satu orang gitu ya, oleh sumber daya yang terbatas. Dia ownernya, dia sebagai CEO, dia juga staffnya gitu kan. Nah, dengan keterbatasan sumber daya ini akhirnya semua pekerjaan dikerjain. Mulai dari sisi production misalnya atau penjualan, kemudian marketing, kemudian dari sisi keuangan dipegang juga, dikelola sendiri juga gitu. Nah, akhirnya dari keterbatasan sumber daya ini menyebabkan eh, beberapa hal yang seharusnya ada gitu seperti pembukuan atau pencatatan atau sampai kepada pelaporan keuangan itu tidak ada.
tidak dibuat secara rapi. Nah, kemudian ada juga kondisi yang kita dihadapkan bahwa pelaku usaha ini sudah merasa omsetnya oke, secara salesnya bagus. Ya, kalau kita ukur mungkin skalanya sudah masuk ke skala menengah, bukan lagi mikro dan kecil itu. Secara omset dia sudah masuk ke skala menengah atau bahkan sudah hampir melewati eh, sudah hampir melewati level UMKM, sudah hampir keluar dari zona UMKM secara omset atau penjualan. Tapi kenyataannya secara cash flow itu mereka hanya bisa mencukupi kebutuhannya saja gitu, untuk beban memenuhi kewajiban-kewajibannya saja gitu, untuk membayarkan beban-beban operasional segala macam dan eh, nggak ada lebihnya gitu. Nah, sedangkan kalau usaha mau bertumbuh dan berkembang itu tentu dalam hal pengaturan cash flow itu sangat penting sekali. Nah, ini juga banyak yang mengalami kondisi seperti ini. Ada juga yang lain menyampaikan dia sudah lumayan lama menjalani sebuah usaha, bahkan sudah lebih dari 5 tahun, tapi dia merasakan bahwa sebetulnya secara kalau dilihat dari di awal-awal gitu ya di 1 atau 2 tahun pertama itu trennya bagus, trennya cenderung meningkat, tetapi sampai di satu titik itu usahanya sudah nggak bisa berkembang. Padahal kalau dari sisi strategi ya, misalnya dari sisi marketing dia sudah coba beberapa strategi untuk bisa meningkatkan penjualan atau pendapatan atau skala bisnisnya. Tapi kenyataannya susah sekali untuk meng-up atau biasa kita sebut dengan scale up ya, untuk mengembangkan usahanya sulit sekali. Kondisinya stagnan. Nah, dari beberapa hasil obrolan ini akhirnya kita merasa bahwa eh, terkadang kita melihat kondisi usaha itu berjalan baik-baik saja gitu. Di luaran kita lihat di permukaan kayaknya kondisi usaha kita ya oke-oke aja, fine-fine aja gitu kan, nggak ada masalah. Tetapi ternyata setelah kita dalami, oh barulah kita tahu ternyata permasalahannya di sini. Permasalahannya dalam hal pengelolaan keuangan. Ternyata ada masalah dalam penghitungan harga pokok. Kemudian ada kesalahan dalam penentuan harga jual segala macam. Itulah baru eh, ketahuan. Nah, dari sinilah akhirnya kita menyimpulkan bahwa begitu penting itu kita untuk mengetahui seberapa baik sih kondisi usaha yang sedang kita jalankan. Seberapa sehat sih kondisi keuangan dari usaha kita. Sama halnya eh, kenapa kita akhirnya memberikan nama atau brand dokter keuangan itu kita ibaratkan dengan dokter pada umumnya dengan pasiennya manusia gitu kan, orang. Terkadang kita merasa bahwa diri kita ini ya baik-baik aja, fine-fine aja, sehat-sehat aja gitu. Kita nggak sakit kok gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata pada satu titik kita dihadapkan bahwa oh ternyata kita memiliki sebuah penyakit yang kondisinya sudah parah karena kita tidak pernah memeriksakan sebelumnya gitu secara rutin. Nah, inilah sama halnya dengan usaha yang kita jalani. Sehingga lahirlah produk dokter keuangan. Nah, mungkin teman-teman masih banyak juga yang bertanya-tanya, apa sih sebetulnya dokter keuangan itu? Jadi, dokter keuangan ini adalah sebuah layanan eh, asesmen untuk menilai kondisi kesehatan dari bisnis kita. Jadi,
dari metode yang sudah kita buat gitu ya. Metode ini juga sudah kita sesuaikan dengan secara teori dan prakteknya sehingga eh, dari indikator-indikator yang ada, metode asesmen inilah yang kita gunakan untuk menilai seberapa sehat, sejauh mana kondisi usaha yang kita jalani. Nanti ada scoring ya setelah asesmen itu dilakukan, nanti hasilnya itu akan menunjukkan bahwa kondisi usaha kita ini dalam kondisi sehatkah atau dalam kondisi tidak sehat. Nah, ini menjadi penting sekali. Jadi, dokter keuangan ini ada beberapa layanan atau servis yang kita berikan, diantaranya ada yang menjadi layanan utamanya itu adalah layanan check up. Nah, layanan check up inilah yang menjadi layanan assessment itu tadi untuk menilai kondisi kesehatan bisnis kita. Selain dari check up ini, kita juga ada kegiatan pelatihan seputaran tentang apa eh, pengetahuan tentang bisnis, tentang pengelolaan keuangan, tentang marketing segala macam itu juga kita ada. Kemudian berikutnya kita juga ada layanan konsultasi. Jadi dari teman-teman para pelaku usaha juga bisa mengikuti layanan konsultasi yang ada di kita untuk mungkin sekedar pengen sharing gitu ya, pengen tahu sejauh mana sih kondisi usaha atau permasalahan yang terjadi eh, di antara pelaku usaha gitu ya. Mungkin dari kita akan bisa sedikit memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, balik lagi kepada layanan check up yang menjadi eh, layanan utama kita. Kenapa sih eh, harus check up gitu? Kenapa sih bagi kita sebagai pelaku usaha itu perlu untuk melakukan check up atau assessment untuk menilai kondisi usaha kita? Yaitu tadi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya kita perlu untuk tahu kondisi real yang sebenarnya, sebenar-benarnya kondisi usaha kita itu seperti apa, sehat atau enggak. Itu penting, karena kalau misalnya ternyata kondisi usaha kita ini dalam kondisi tidak sehat, kalau misalnya kita tahu kondisi ini lebih dulu gitu ya, sebelum usaha kita eh, mengalami kebangkrutan, tentu ini akan lebih baik. Kita akan lebih siap dengan solusi-solusi seperti apa yang akan kita lakukan. Jadi dengan kita melakukan check up ini tentu kita bisa memantau kesehatan bisnis kita. Kemudian setelah kita tahu kondisi usaha kita seperti apa, nah inilah nanti kita akan bisa memikirkan solusi-solusi atau strategi-strategi apa atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Misal setelah hasil asesmen itu menunjukkan bahwa oh ternyata permasalahan kita ini dari sisi eh, pencatatan keuangannya, dari sisi laporannya kita belum ada, dari sisi pencatatannya belum rapi, dari sisi pelaporan keuangan belum sesuai standar. Nah, jadi nanti ke depannya ya akan yang perlu untuk kita perbaiki adalah ya bagaimana caranya kita bisa melakukan pencatatan, pembukuan gitu sampai kepada pelaporan keuangan. Nah, pelaporan keuangan ini penting. Dari laporan keuangan inilah kita bisa menilai, oh ternyata perusahaan kita ini untung. Oh ternyata perusahaan kita ini sebetulnya eh, keuntungannya tipis ya gitu. Atau bahkan sampai pada ternyata perusahaan kita ini mengalami kerugian. Nah, itu bisa dibaca dari laporan keuangan. Dan ini akhirnya nanti bisa menjadi dasar untuk manajemen atau owner dalam mengambil keputusan.
apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Nah, apa saja sih yang akan dinilai dalam asesmen yang dilakukan di check up tersebut? Nah, itu banyak ya, banyak yang akan kita lakukan penilaian. Dan dari yang akan kita dapatkan itu eh, adalah hasil dari check up itu kita akan mendapatkan predikat penilaiannya itu seperti apa. Kemudian dari asesmen yang dilakukan gitu ya. Nah, dari asesmen yang dilakukan itu kemudian nanti kita akan mendapatkan catatan-catatan atau bahkan saran dan pendapat dari asesor. Jadi asesor inilah yang akan memberikan arahan dari asesmen yang sudah dilakukan. Kemudian kita juga akan mengetahui gaya organisasi UMKM atau kelemahan dan kekuatan kita itu di mana sih sebetulnya. Dan yang selanjutnya adalah kita akan mendapatkan dari sisi eh, check up-nya ini, kita akan mendapatkan rekomendasi untuk pengembangan usaha kita ke depannya itu seperti apa. Nah, untuk tes tingkat kesehatan UMKM ini, hasil tesnya ini nanti akan menunjukkan tingkat kesehatan kesehatan UMKM itu ditinjau dari 3 aspek. Di antaranya dari aspek keuangan, kemudian nanti dari aspek operasional juga, dan juga dari sisi dari aspek administrasi. Nah, inilah yang akan kita dapatkan dari asesmen yang dilakukan dari produk dokter keuangan yaitu check up. Jadi kita lebih familiarnya ya sering kita sebut tuh check up your business. Jadi untuk mengetahui seberapa sehat sebetulnya kondisi usaha yang ada supaya kita tahu permasalahannya di mana dan juga tentu dari permasalahan yang ada itu solusi yang kita lakukan juga cepat. Nah, inilah yang kita bisa lakukan dari eh, dokter keuangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Mbak Arina. Dipersilakan, Mbak Arina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk untuk penyampaiannya Pak terkait dokter keuangan ini ya Pak. Jadi memang dokter keuangan ini dibuat untuk membantu para UMKM untuk mengecek kondisi kesehatan keuangan bisnisnya seperti itu ya Pak ya. Karena juga kita perlu untuk tadi seperti untuk menghindari hal-hal atau kendala-kendala yang seputar keuangan kita bisa jadi terhambat seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk rekan-rekan yang mau bertanya bisa langsung melalui kolom chat atau bisa juga melalui audio, bisa langsung open mic dan open cam juga nih kalau mau bertanya. Untuk teman-teman, dipersilahkan. Untuk tadi ada beberapa pertanyaan dari peserta ya untuk Mas Yogo terkait untuk memetakan digitalisasi bisnis, tadi juga sudah dijawab melalui chat oleh Mas Yogo, dan semoga bisa terjawab ya teman-teman semuanya ya. Baik, untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung melalui kolom chat atau bisa juga melalui audio. Oke, dipersilakan teman-teman semua. Dan semoga juga dari materi yang sudah disampaikan tadi, yang sudah di-share sama Mas Yogo dan juga Pak Yudi Purbani bisa dapat diaplikasikan juga di ke pekerjaan kita seperti itu. Baik, untuk
Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung melalui kolom chat. Saya juga sembari cek-cek kembali nih pertanyaan dari teman-teman seperti itu ya. Pak Yudi, ada juga pertanyaan dari dari Mas Habibi Salman. Izin bertanya juga untuk Pak Yudi untuk terkait buku dari dokter keuangan sendiri ini, apakah ditulis berdasarkan kurikulum KKNI yang disahkan oleh Kemenristek Dikti sehingga layak dipakai oleh seluruh UMKM atau juga seluruh perguruan tinggi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari buku yang kita susun ini, itu memang belum, dan ini masih proses ya. Kita proses pengurusan ke BNSP, jadi sehingga buku yang kita terbitkan itu memang sudah sesuai standar gitu. Tapi kalau dari hasil yang kita buat, memang berdasarkan teori, jadi eh, karena tim yang kita libatkan ini juga memang tim dari sebagian dari akademisi dan juga praktisi, sehingga kita selalu melihat dari dua sisi gitu. Kita lihat dulu dari sisi teorinya seperti apa, dan ini ranahnya akademisi gitu ya. Kemudian kita kaitkan juga dari sisi praktisinya, kondisi di lapangan itu seperti apa, sehingga eh, apa yang kita bahas itu sesuai dengan lebih aplikatif lah, kurang lebih seperti itu. Ya, ya, baik. Jadi memang kalau untuk ini memang dibuat agar dapat diaplikasikan secara praktis seperti itu ya Pak ya. Ya, Kemudian betul. juga tadi ada pertanyaan dari Mas Septiono. Seperti ini tadi belum terjawab Mas Yogo terkait bagaimana UMKM dapat berinovasi melalui penggunaan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan mereka dan bagaimana UMKM dapat memitigasi risiko yang terkait dengan adopsi teknologi digital dalam pengembangan bisnis mereka. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mbak Arina. eh Ya itu menarik ya pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan yang kedua, mitigasi resiko seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita masuk ke digital gitu ya, konsekuensinya kita menjadi terbuka dan sangat berisiko untuk bisa di hijack gitu ya, data-data di cloud gitu kan. Karena kan prinsipnya kalau mau aman itu tidak mudah, tapi kalau mau mudah bisa jadi tidak aman kan gitu. Kayak misalkan gini, kita gampang nih sekarang narik apa transfer nggak harus ke ATM misalkan, pakai mobile banking. Gampang kan kita tiduran pun bisa transfer gitu ya. Tapi ada resikonya kan kalau kita ngeklik link PDF undangan APK gitu ya. Kan langsung ketarik gitu. Beda halnya dengan dulu gitu ya, harus bikin penarikan gitu ya ke kantor cabang terdekat seperti itu. Nah, itu resiko itu akan tetap ada, tapi gimana memitigasinya gitu ya? Dengan cara melakukan sistem yang memang kita bisa jamin aman. Termasuk salah satunya mungkin kalau kita bisa melakukan pengelolaan keuangan secara profesional dibantu oleh pihak ketiga yang memang qualified gitu ya. Misalkan Hyatt ada produk yang memang bisa untuk ngebantu pada UMKM mengelola keuangan gitu ya. Itu pun bisa dilakukan seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan satu lagi, gimana caranya UMKM dapat berinovasi melalui penggunaan teknologi digital ya untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Jawabannya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke pertanyaan siapa tadi? Yang terkait eh wah udah ketumpuk ya. Yang terkait dengan produk-produk
sembako gitu ya. Kita harus clear dulu posisinya gitu ya. Segmen konsumen seperti apa yang kita target. Kemudian target konsumennya apa yang spesifik. Misalkan kita targetnya adalah ibu-ibu berusia misalkan 30 sampai 50 tahun gitu ya. Yang sering belanjanya di rumah misalkan. Dia spend sekali belanja misalkan kalau toko kelontong 20 sampai 30 ribu misalkan. Berarti yang ditarget apa? Misalkan impulsif buyer gitu ya. Gimana ibu-ibu itu bisa beli produk lainnya yang sebenarnya dia nggak butuh tapi karena menarik, oh dia beli oh gitu. Kayak gitu. Jadi kita harus clear di situ dulu Bapak Ibu gitu ya. Sehingga kita memposisikan kita sebagai produsen, penjual, atau pelaku UMKM itu menjadi clear gitu ya. Salah satu contoh misalkan, ada tukang sayur di dekat rumah saya gitu ya. Saya rasa dia udah melakukan proses transformasi digital pelan-pelan gitu ya. Karena sekarang dia bisa booking. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.